Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Dosen Luar Biasa. Apa yang luar biasa? Saya juga nggak tahu ya, karena di sini saya hanya dosen Anda yang memaparkan materi untuk melengkapi perkuliahan Anda. Baiklah, di sini di video ini saya akan memberikan materi perkuliahan tentang tips dan trik membuat skripsi dan bab 1 dan 2, 3 gitu ya. Baiklah, kita mulai dengan tips yang pertama. Nah, ketika kalian mengambil skripsi atau kalian mengontrak perkuliahan skripsi, hal yang harus pertama kali kalian lakukan adalah yaitu memiliki buku panduan skripsi. Ya, jadi setiap kampus itu memiliki buku panduan skripsi yang dikeluarkan dan dicetak secara resmi oleh masing-masing universitas. Nah, di situ terdapat bagaimana urutan dan aturan-aturan bagaimana penulisan skripsi tersebut. Nah, biasanya setiap universitas itu memiliki aturan-aturan sendiri seperti bagaimana cara mengutip, apakah catatan kaki ataukah catatan perut, lalu bagaimana urutan dan penulisan bab 1 sampai bab 5. Nah, lalu yang kedua adalah ini yang terpenting adalah berinisiatif atau memiliki niat, mahasiswa sekalian. Nah, niat dari dalam diri kalian untuk ke perpustakaan ataupun niat dari dalam diri kalian untuk mencari digital library untuk melihat dan membaca judul-judul skripsi terdahulu dan membandingkan satu dengan yang lain. Jadi dengan kalian memiliki niat, berarti kalian itu memiliki keinginan untuk saya harus mendapat referensi nih. Nah, judul yang baik dan bagus itu seperti apa. Jadi kalian bisa membandingkan dari satu judul ke judul yang lain. Lalu mengambil beberapa contoh judul tersebut. Nah, dan mengkaitkan dengan kondisi lingkungan sekitar Anda. Kenapa saya bilang kondisi lingkungan sekitar Anda? Karena kita inginnya skripsi ini tidak mempersulit kita dalam meneliti. Jadi carilah ranah observasi yang dekat dengan kita gitu, yang dapat kita jangkau. Nah, dan tidak sulit secara finansial juga ya, tidak sulit kita tempuh. Nah, tidak sulit juga kita minta semacam perizinannya gitu. Jadi sebisa mungkin dan semudah mungkin kita untuk mengakses lapangan kita observasi. Lalu yang keempat adalah dapat membedakan variabel inti dan variabel independen dan variabel dependen. Nah, kenapa nih kita harus tahu? Karena variabel di dalam sebuah penelitian itu sangatlah penting. Kalau kita nggak tahu mana variabel bebasnya, mana variabel yang terikatnya, bagaimana kita akan mengetahui ke pengaruhnya gitu atau efektivitasnya atau hasilnya nanti gitu. Kita nggak tahu nih apa yang ini variabel apa kita nggak tahu. Nah, berarti kita nggak tahu dong judul kita itu. Jadi kita harus tahu apa itu variabel independen dan apa itu variabel dependen. Nah, apa itu variabel bebas dan apa itu variabel terikat. Nah, karena kalau tidak ada variabel di dalam penelitian kita, berarti kita tidak ada objek penelitiannya nggak ada, subjek penelitiannya nggak ada gitu. Karena variabel inilah yang kita teliti gitu. Jadi kan harus tahu nih, misalnya jumlah tingkat tugas yang berlebihan mempengaruhi tingkat stres anak. Berarti kan tugas yang berlebihan ini adalah variabel bebas yang mempengaruhi tingkat stres. Nah, seperti kita tahu kan, berarti kalau semakin banyak tugas anak akan stres, berarti mereka saling berkesinambungan. Seperti itu, kita aja harus paham itu apa sih variabel. Silahkan dibuka-buka lagi ya, apa itu variabel. Lalu setelah kita memahami apa itu variabel, nah, saya yakin Anda dapat mengisi variabel tersebut dengan hal apa yang ingin Anda teliti atau masalah apa yang ingin Anda teliti. Nah, kalau kalian sudah paham, pasti kalian tinggal memasukkan tuh apa yang mempengaruhi apa gitu. Itu kan A mempengaruhi B. Nah, atau C mempengaruhi D. Kalian tinggal masukin aja.
Nah, lalu Anda bisa memasukkan lokasinya di judul Anda. Setelah Anda bisa memilih dan memilah variabel tadi, Anda bisa masukkan lokasinya di mana. Nah, di mana tempat kalian tinggal gitu, di mana sekolahnya gitu. Itu harus jelas nah di judul kalian. Lalu berniat kembali untuk mencari landasan teori terkait. Nah, setelah tadi tersusun jumlah tingkat tugas ya, jumlah tugas yang banyak mempengaruhi tingkat stres siswa di SMA bla 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 Kota Jambi, misalnya seperti itu. Nah, lalu udah jadi satu judul, lalu menentukan metode yang tepat untuk penelitian Anda. Nah, ya, setelah itu, nah, untuk mengetahui jumlah dari jumlah tugas itu, bagaimana kita harus mengetahuinya secara observasinya? Apa sih metode yang bagus gitu untuk mengetahui seberapa stres anak terhadap tugas ini? Apa nih metode yang bagus, kualitatif kah, kuantitatif kah, observasi seperti apa yang harus kita lakukan? Nah, itu metode tadi, metode kuali atau kuanti yang kalian ambil. Itu kan pasti kan akan memberikan kuesioner ya kan, mewawancarai siswa di situ. Nah, kalau kalian tahu runutan-runutan itu dan kalian mau mengambil langkah dan niat. Nah, skripsi itu cuma niat, saudara-saudara. Niat dari dalam diri dan keinginan diri. Kalau nggak ada niat, kelar. Itu aja sih saya bilangin, oke? Nah, lalu setelah kalian dapat metodenya, kalian boleh nih observasi ke lapangan kembali nih. Nah, kira-kira bisa nggak tempat atau ingin kalian observasi ini bisa nggak didatangi tanggal sekian, atau kalian mulai penelitian kapan? Kira-kira bersahabat nggak narasumbernya gitu, bersahabat nggak jalan tempuhnya ke sana? Karena skripsi itu gak cuma masalah kita meneliti dan menulis. Nah, orang-orang yang terkait dengan narasumber di dalamnya itu sangat berpengaruh gitu atas kelancaran skripsi kalian. Nah, setelah tadi tersusun judul kalian itu, lalu kalian cek kembali apakah ada judul-judul yang sama di universitas kalian, karena kita menghindari plagiat. Nah, kalian cek kembali nih, misalnya jumlah tingkat stres siswa kelas 6 terhadap jumlah tugas yang banyak mempengaruhi tingkat stres, ya kan? Jumlah tugas yang berlebihan atau jumlah tugas yang terlalu banyak mempengaruhi tingkat stres siswa kelas 6 di sekolah bla 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 Kota Jambi. Nah, kita harus tahu nih setelah itu Kota Jambi sekolah itu bisa tidak gitu. Atau misalnya untuk mengetahui itu benar satu kelas itu dikasih tugas yang banyak, satu kelas dikasih tugas yang sedikit gitu. Itu kan kita metode kan, jadi kita harus tahu metode, kita harus tahu landasan teorinya, ya kan? Nah, itu semua harus butuh niat kan, harus niat, harus berkeinginan untuk lagi-lagi membaca. Nah, kuncinya skripsi itu niat dan membaca dan membandingkan, udah itu aja. Jadi kalian akan terhindar dari plagiat kalau kalian banyak-banyak membaca dan membandingkan referensi-referensi yang ada gitu. Lalu ini saya akan memberi contoh, ini judul yang gamang ya, karena saya sudah melihat beberapa kalian memberikan saya judul. Di sini ada Syaidah ya, Shania Adha ini memberikan saya judul persepsi siswa tentang jilbab yang sesuai dengan syariat Islam. Oke, kita telah ini persepsi siswa tentang jilbab. Itu variabel apa? Yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, kira-kira mempengaruhi nggak? Variabel apa ini? Ya kan? Di sini aja kita tidak bertemu saling keberpengaruhannya kan? Apa konteksnya ini? Lalu satu lagi, persepsi siswa. Persepsi itu kita tahu nggak, persepsi itu kan terlalu luas ya. Apa landasan teorinya persepsi? Apa itu? Persepsi siswa tentang jilbab. Ada nggak teori yang membahas tentang persepsi itu seperti apa? Karena persepsi ini luas. Setiap persepsi kamu dan saya itu berbeda,
ya kan? Cara pandang kamu terhadap jilbab dengan saya berbeda. Cara pandang dia terhadap jilbab itu berbeda. Jadi kita harus tahu nih, persepsi ini bisa diganti dengan apa? Cara pandang atau apa yang bisa mengganti persepsi ini yang baku. Harus yang baku, yang harus ada landasan teorinya. Jadi nanti di bab 2 kalian bisa A apa? Persepsi atau pandangan. Pandangan adalah bla 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 bla. Itu nanti masuk ke bab 2. Di situ ya. Tentang jilbab ini udah bagus, syariat Islam ada teorinya pastikan. Tentang jilbab itu seperti apa, syariat Islam pasti ada teorinya. Tapi persepsi ini masih gamang, terlalu luas. Jadi silahkan dikerucutkan dan dicari bahasa yang baku, atau dicari sesuatu yang mungkin kamu mengambil itu tapi bahasanya atau mungkin cara pandang atau apa kata-kata yang pas teorinya untuk mendukung tentang syariat berjilbab ini di Islam. Nah, jadi apa, sudut pandang atau apa gitu. Jadi yang ada landasan teorinya. Jadi jangan sampai membuat kata-kata yang kalian nggak punya landasan teorinya. Itu kuncinya. Tips satu lagi. Jadi kayak seperti karakteristik itu ada teorinya. Terus seperti norma-norma adat itu ada teorinya. Jadi kita cari kata-kata yang kira-kira ada teori-teorinya gitu ya. Kalau misalnya seperti persepsi A, B dan saya itu berbeda gitu. Jangan sampai nanti itu menjadi perdebatan ya. Itu bisa tertolak judul seperti itu. Oke. Jadi apa sih pentingnya tips and tricks membuat skripsi? Nggak ada. Selain niat. Jadi mahasiswa sekalian, cuma dibutuhkan niat dari dalam diri Anda untuk mengkaji dan membaca lagi tentang teori-teori metode yang berhubungan dengan skripsi dan mencari membandingkan judul. Cuman itu. Jadi tips and triknya itu. Lalu ketika kalian sudah ketemu judul, kalian tinggal membedahnya dan memasukkannya ke bab 1, bab 2, dan bab 3 gitu. Seperti saya bilang tadi, kalau kalian ketemu persepsi apa teorinya? Syariat Islam apa teorinya? Itu di bab 2. Nah, lalu kalian tinggal bikin, kenapa kalian itu di bab 1? Kenapa kalian tertarik sama itu? Apa pemerhatian kita di bab 1, latar belakangnya? Masalahnya apa? Karena apa? Itu kan ada di judul. Kenapa kalian menarik itu? Tujuannya untuk supaya apa? Merubah pandang siswa. Judul tujuan penelitian kalian seperti itu kan? Masalahnya apa? Karena sudah banyak rumusan masalahnya bagaimana pola pandang siswa terhadap jilbab misalnya seperti itu kan. Tujuannya agar pola pandang tersebut bisa sesuai dengan syariat yang ada misalnya seperti itu kan. Nah, itu udah di bab 1. Kalau kalian sudah ketemu judul yang tepat yang bisa kalian jejaki, kalian banding-bandingkan, itu kalian tinggal menulis saja lagi. Oke, sampai di sini saya harap kalian bisa mengerjakan atau mendapatkan inspirasi judul dengan cara membuka kembali skripsi yang ada, lalu membandingkan, lalu kalian tinggal mengganti variabelnya saja dan mengganti lokasinya saja seperti itu. Oke, jangan cari judul yang mempersulit kalian sendiri. Jangan cari penelitian yang mempersulit kalian sendiri, karena kita maunya satu semester itu sudah sempro dan sudah sidang kalau bisa ya kan, 4 tahun selesai. Sampai di sini saya harap kita bisa bertemu di video berikutnya tentang pembahasan yang lebih jelas bagaimana kita membedah bab 2 dan bagaimana kita membuat rumusan masalah dan tujuannya agar penelitian kita bisa berlanjut ke bagaimana kita membedah lagi metode di bab 3. Oke? Saya ucapkan wassalamualaikum, sampai ketemu di next video.